Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasannya Rasul pertama dia adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan ini adalah pendapat yang benar dengan dalil dalam Al-Quran, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyyina min ba'dih, dan dalil dalam hadis yang lebih jelas tentang ahlul mauqif, para penduduk mahsyar yang ketika mereka gelisah karena Allah tidak kunjung datang untuk memberikan keputusan kepada mereka, yang dimana mereka pertama pergi kepada Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam memberikan udzur, kemudian pergi kepada Nabi Nuh. Baru di situ mereka manusia mengatakan fa anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ard. Engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke penduduk bumi. Ini jelas bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Karena nanti ketika antum baca ilmu sirah, itu ada pendapat dari ahli sirah bahwa Rasul pertama adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi jangan heran nanti antum ketika baca sirah, kok ini Rasul pertama Nabi Idris. Ya memang ada silang pendapat, tapi yang benar adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya ketika kaumnya berlebih-lebihan melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Yang nama orang-orang saleh tersebut Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Hulu berlebih-lebihan. Dan kita sudah bahas ini sedikit. Yang qala syarihu hafizallahu ta'ala, al-ghulu huwa mujawazatul haddi. Al-ghulu, ghulu dia adalah melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas itu enggak baik. Ada seseorang dia baca Al-Quran sampai jam 2 malam, kemudian tidur, subuh kebablasan. Bagus gak tuh? Nggak bagus. Dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak, dia nuntut ilmu sehingga dilupakan keluarganya, nggak dikasih makan, nggak diberikan nafkah. Zalim, berlebih-lebihan. Bagus gak seperti ini? Nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Seperti antum makan berlebih-lebihan, udah kenyang masih dipaksakan. Terlalu banyak beli baju, terlalu banyak beli ini, beli itu yang bukan kebutuhan. Terlalu banyak main, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak membuang waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ghulu dia adalah melampaui batas. Dan melampaui batas terhadap orang-orang saleh maksudnya apa? Wal ghulu fis salihin, dan ini penting ya. Jadi kadang sebagian orang ketika ditanya melampaui batas terhadap orang-orang soleh itu adalah perbuatan kesyirikan. Ketika ditanya apa sih maksudnya ghulu fis sholihin, melampaui batas terhadap orang-orang soleh itu bagaimana? Coba jelaskan ke anak. Bingung dia apa ya? Ya berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ya pokoknya berlebih-lebihan lah. Gitu di akhirnya jawabnya. Maka di sini antum kasih garis bawah itu, yang punya stabilo kasih stabilo. Jadi antum harus jeli. Anak sering menyampaikan hal ini biar antum tajam tuh. Oh ini dia penting, stabilo. Yang dimaksud al-ghulu fi salihina huwa i'tiqadu annahum yanfa'una aw yadurruna min dunillahi. Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dia adalah i'tiqad. Apa i'tiqad?
meyakini bahwasanya mereka yanfa'un dapat mendatangkan manfaat, memberikan manfaat, au yadurrun atau dapat memberikan mudarat min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini yang dapat memberikan manfaat dan memberikan mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang soleh sehingga dia meyakini kalau orang soleh ini dapat memberikan manfaat. Kalau kita datang terus, nanti rezeki kita bertambah. Kalau kita ziarah setiap bulan ke kuburan wali ini, nanti dagangannya rame. Kalau kita datang ke wali ini, kemudian kita membawakan beras, nanti dagangannya rame, bisnisnya lancar. Ini adalah keyakinan yang kesyirikan. Dan juga mendatangkan mudarat. Sebagian orang, waduh nanti kalau saya nggak ziarah lagi, kualat nanti nih. Ini kita lewat Bandung, nggak mampir ke wali ini, wah kualat nih nanti. Lewatin doang, nggak masuk. Oh sekarang udah bulan ini, udah lama nggak ziarah ke kuburan wali, nanti dagangannya nggak rame. Atau mungkin dia berpikir, kok ini warungnya lagi sepi ya. Dia pikir-pikir, kayaknya karena saya udah lama nggak ziarah. Ini dia. Berarti dia meyakini kalau orang soleh tersebut dapat mendatangkan mudarat selain Allah. Syirik. Dan nanti juga termasuk di dalamnya tawassul terhadap orang-orang soleh. Sudah wafat, sudah mati, dia berdoa kepada orang soleh yang berniat nanti orang soleh tersebut menyampaikan doanya, hajatnya, kebutuhannya kepada Allah. Ini kesyirikan yang sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Haulai syufa'auna indallah, kata orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Jadi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah ketika mereka menyembah berhala-berhala itu, mereka meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Hanya Allah lah yang memberikan rezeki. Mereka meyakini itu. Lalu kenapa mereka beribadah kepada berhala? Mereka akan menjawab, ya karena ini nanti berhala-berhala ini orang-orang soleh dapat memberikan syafaat di sisi kita. Memberikan syafaat kita di sisi Allah. Bahwasanya nanti orang-orang soleh ini dapat membuat kita lebih semakin dekat lagi kepada Allah. Dan itu banyak terjadi. Dan kenapa masih terjadi padahal sudah jelas tercantum, terulang-ulang dalam Al-Quran. Dan itu sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Tidak lain dan tidak bukan itu karena dia tidak mau mempelajari agamanya, hanya ikut-ikutan sehingga beragama dengan perasaan. Karena memang di kalangan orang-orang sufi perasaan adalah dalil. Perasaan itu kata mereka adalah dalil. Misal, ada salah satu orang ustadz sufi itu, dia menjumpai hadis Rasulullah SAW tentang perang Uhud, yang dimana pada saat itu beliau giginya rontok, beliau berdarah. Dia berdalil dengan perasaan yang nggak mungkin Rasulullah ini giginya sampai rontok. Wah, ini hadisnya keliru. Padahal hadisnya sahih, tapi perasaan di situ dia ingkari karena perasaannya. Dan kata mereka salah satu dalil bagi mereka adalah perasaan. Oleh karena itu penting seseorang dia ketika belajar memilih dalam memilih gurunya, kepada siapa dia belajar. Fa inna hadzal ilma din, ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikanlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari mana kalian mengambil agama kalian. Dan antum banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Antum Allah tempatkan di sini. Ya mungkin ya orang tuanya yang dia sudah mengenal salaf, tapi yang luar biasa nikmatnya yang ketika orang tuanya tidak mengenal salaf dan antum dipondokkan dengan takdir Allah SWT di pondok salaf, itu memang bukan suatu kebetulan. Allah sudah mentakdirkannya, menginginkan kebaikan kepada antum. Tapi di sini rata-rata udah pada kenal salaf semua ya.
orang tuanya? Belum juga antum, Masya Allah. Nikmat itu yang sangat luar biasa. Itu enggak terjadi begitu saja. Oh kebetulan Ana tiba-tiba ngelihat mungkin pamflet di Facebook, ada pondok bagus nih, Ana mau daftar. Enggak, itu enggak kebetulan. Itu memang sudah Allah takdirkan. Dan Allah menginginkan kebaikan kepada antum-antum semuanya. Jangan sia-siakan hal itu. Iya. Jadi berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dia adalah meyakini bahwa mereka itu dapat mendatangkan manfaat atau dapat mendatangkan mudarat selain Allah. Nama-nama orang-orang saleh tersebut yang tadi sudah kita sebutkan di Mad dan Wad, Suwa, Yaghouth, Ya'uq dan Nasr ila akhirih itu di situ ya. Hadhihi asma'u rijalin salihina. Ini adalah nama-nama laki-laki orang-orang saleh min qaumi Nuhin, dari kaumnya Nabi Nuh. Matu fi amin wahidin, mereka mati pada 1 tahun. Dalam 1 tahun mati secara bersamaan dalam 1 tahun itu. Fahazina qaumuhum alaihim hazinan syadidan faja'a syaitanu ilaihim. Ketika orang-orang saleh tersebut wafat di tahun yang sama, maka kaumnya itu terpukul. Karena memang gak bisa dipungkiri adanya orang saleh itu terdapat keberkahan dalam suatu tempat. Dengan adanya orang soleh yang mereka selalu beristighfar kepada Allah, itu akan menolak bala bencana, mara bahaya yang mungkin sebaliknya. Ketika tidak ada orang soleh, tidak ada orang yang berdakwah, di situ isinya para pelaku maksiat, itu kemungkinan besar datang bala, mara bahaya, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika terdapat orang soleh yang dia berdakwah bukan untuk dirinya sendiri, dia sampaikan itu ilmunya, dan dia banyak beristighfar, mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, akan banyak mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu fahazina qaumuhum alaihim, kaum mereka sedih atas mereka. Hazinan syadidan, dengan sedih yang sangat, ya sangat sedih. Ya kalau terjemahan bebasnya kan enaknya, kaum mereka sangat sedih alaihim, atas kematian mereka. Maka apa? Faja'a syaitanu ilaihim, lalu datanglah syaitan kepada mereka. Wa qala lahum, dan syaitan berkata kepada mereka. Lihat di sini, memang lembut, tipis sekali itu dia, bisikan-bisikan syaitan. Dia enggak langsung sembah ini, enggak. Bertahap dia, sabar sedikit demi sedikit. Dan begitu juga antum dalam menuntut ilmu agama, enggak mungkin syaitan langsung tinggalin aja, kabur dari pondok, enggak. Sedikit demi sedikit. Pura-pura sakit gitu kan. Bukan berarti yang baru-baru lama sakit ini pura-pura, enggak. Anda lihat antum, Masya Allah semangat semua. Nadif ajib, Masya Allah. Habli, Masya Allah, Habli ya. Kadang Habli itu lagi pusing aja dia paksa itu, Masya Allah. Iya, dia dibisikin sedikit demi sedikit, itu syaitan itu dia lembut. Oleh karena itu apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Memang sedikit-sedikit ya. Coba pura-pura sakit. Nanti pura-pura sakit, dia udah ketinggalan pelajaran. Aduh, malas nih belajar. Akhirnya apa? Bilang, Ustaz, aduh sakit ana. Kok ini kayak mirip banget ya, astagfirullah. Janganlah. Maksudnya bukan mirip karena emang pura-pura sakit, maksudnya kayak ada kejadian gitu kan. Tapi jangan tersinggung ya. Nadif, lapa so? Kita udah kasih memang tasike ini, Nadif enggak ada. Aduh, ana udah ketinggalan pelajaran ini. Bilang, aduh Ustaz, ana sakitnya kayak parah nih. Akhirnya ana kayak mau pulang nih Ustaz. Dia lama lagi di rumah. Aduh, disuruh sama uminya, Zakaria, ayo masuk. Bukan. Ya, Zakaria kan gak pulang-pulang, Masya Allah. Siapa namanya? Adit, ayo masuk pondok ini. Kamu udah lama, udah sembuh kan?
Aduh bu, males, udah ketinggalan pelajaran, nanti aja lah nunggu tahun ajaran baru. Akhirnya apa? Ya udah, nggak apa, tunggu tahun ajaran baru. Terus di rumah dia main apa itu, akhirnya rusak udah seperti itu. Dan banyak lagi. Atau mungkin ketika antum belajar antum nggak mau catat, jangan catat kata setan. Jangan catat. Ini capek antum. Udah belajar dari pagi, udah jangan catat, udah dengerin aja. Ada faedah kata Ustaz catat, udah jangan catat. Akhirnya apa? Nggak paham kitab, nggak paham gitu. Aduh lah, nggak paham mana. Udah selesai, disuruh ngajar, suruh apa? Suruh murojaah. Waduh, anak nggak paham ini, apalagi terjemahnya, apalagi maksudnya. Udahlah, gitu. Syaitan memang di situ. Di sini syaitan berkata kepada mereka, "Sawwiru suwarahum." Gambarlah gambar-gambar mereka. Wansibuha ala majalisihim. Dan tancaplah gambar tersebut di tempat mereka biasa duduk. Ala majalisihim. Di majlis-majlis mereka. Gambar dan ditancapkan di majlis-majlis mereka, tempat mereka biasa duduk. Tujuannya apa? Lihat syaitan, bagus dia memang awal-awal. Min ajli an tatadzakkaru ahwalahum fatanshatu 'alal ibadati. Tujuannya dalam rangka agar kalian mengingat, tatadzakkaru, agar kalian mengingat ahwalahum, keadaan-keadaan mereka. Fatanshatu 'alal ibadati, sehingga kamu semangat untuk beribadah. Dan ini sama ya. Misal ayo baca Quran lagi. Dikasih biar memang gak ngantuk. Ayo baca Quran lagi. Udah jam 12. Waduh, anak pengen ngafal lagi nih, tanggung. Baca Quran lagi, baca Quran lagi, baca Quran lagi sampai jam 1 jam. Masya Allah ya, kelihatannya bagus itu. Akhir apa? Subuh gak sholat. Bangun jam 6. Mau masuk belajar, waduh, pala pusing, ngantuk. Akhir apa? Saat anak sakit. Itulah syaitan. Gambarlah gambar-gambar mereka dan tancapkanlah di tempat mereka biasa duduk. Tujuannya agar kalian mengingat keadaan-keadaan mereka. Fatanshatu 'alal ibadah. Lalu kalian semangat dalam beribadah. Ja'ahum an tariqin nasihati. Wa huwa yuridu lahumul halaka. Ya, ja'ahum, syaitan datang kepada mereka an tariqin nasihah. Melalui cara nasihat. Cara atau jalan juga bisa tarik. Dari jalan nasihat. Datang, ini bagus ini. Kamu nanti bisa mengingat keadaan mereka. Gimana mereka dulu semangat dalam beribadah. Sehingga kalian semangat juga dalam beribadah. Padahal wa huwa yuridu lahumul halaka. Dan dia menginginkan untuk kalian kebinasaan. Disibukkan dengan hal-hal yang kecil untuk melupakan hal yang besar. Dan itu banyak juga. Misalnya dari malam-malam Ramadan, malam ganjil, yang antum udah memang berazam untuk itikaf di malam hari. Mana mau itikaf nih? Tapi antum sibuk itu pagi siang nggak tidur. Ngapain? Ngaji. Bagus ngaji. Padahal antum udah niatkan, siang anak mau tidur nih, biar nanti malam semangat. Pagi siang dia ngaji, bagus memang itu. Disuruh tidur nak, nanti biar malam gak ngantuk kamu tahajud, kamu itikaf ini malam 27. Enggak, aku mau ngaji Mi. Masya Allah ini lagi semangat. Asar akhirnya gak bisa tidur kan, karena juga kalau tidur pusing dia. Maghrib Aisyah udah mulai ngantuk-ngantuk. Akhirnya apa? Kebablasan tidur. Lihat, disibukkan dengan hal yang kecil untuk melupakan hal yang besar. Syaitan ini datang kepada mereka dari jalan nasihat, padahal huwa yuridu lahumul halak. Dia menginginkan untuk mereka kebinasaan, kesyirikan. Fakhada'ahum bihadhil hilati. Ya, setan menipu mereka dengan tipu daya ini. Wa tabaru hadhihi wasilatan sahihatan li'annaha tunashitu 'ala al-ibadati. Setan menipu mereka dengan tipu daya ini, wa tabaru, dan mereka menganggap ini wasilah yang bagus nih, Iya.
ide bagus juga nih. Kita bangun atau maksudnya kita gambar-gambar mereka, kemudian kita tancapkan itu di tempat mereka biasa duduk. Kayak wasilah bagus nih. Makin semangat kita. Li'annaha tunashitu 'alal ibadati, karena bahwasanya hal itu menyemangatkan untuk beribadah. Dan ini juga banyak yang terjadi, foto-foto wali di rumah-rumah, foto-foto habaib di rumah-rumah, foto-foto ustadz di rumah-rumah. Tujuannya ya biar nanti ngelihat muka dia. Kalau lihat muka dia, woi hati jadi tenang, woi wajahnya bersinar, woi makin semangat beribadah. Maka di sini apa kata Syekh? Fahadha fihi tahdziru min fitnatis suwari wa fitnatil ghuluwi fis salihina. Fahadha, maka hal ini fihi di dalamnya terdapat tahdzir, peringatan dari fitnah gambar. Enggak boleh seseorang memanjangkan gambarnya di rumah-rumah. Malaikat enggak akan masuk itu. Satkan gambar orang soleh, walaupun gambar orang soleh. Wa fitnatil ghuluwi fis salihin, dan fitnah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Maka apa di sini kata Syekh? Wa haula'i nadharu li maslahatin juz'iyyatin wa lam yantabihu lima yatarattabu 'alaiha minal mafasidi. Wahaulai, mereka ini kaumnya Nabi Nuh, nadharu li maslahatin juz'iyatin, mereka melihat terhadap kemaslahatan sebagian saja. Kemaslahatan sebagian. Kalau memang ada gambarnya itu kita makin semangat. Maslahat sebagian saja. Walam yantabihu, dan mereka tidak berhati-hati. Lima yatarattabu 'alaiha, terhadap apa yang diakibatkan atasnya, minal mafasili, dari kerusakan-kerusakan. Hanya melihat kemaslahatan sebagian dan tidak memperhatikan terhadap apa yang diakibatkan dari kerusakan-kerusakan setelahnya. Maka di sini kata Syekh, fal insanu la yanzuru ilal maslahatil juz'iyyati wa yansa al-madarra al-'azimata allati tatarattabu 'alaiha fil mustaqbali. Maka apa kata Syekh di sini nasihat beliau? Hafizallahu taala, fal insanu, maka seorang manusia itu la yanzuru ilal maslahatil juz'iyyah. Dia tidak boleh melihat kepada kemaslahatan sebagian saja. Wa yansa al-madar al-'azimah, dan melupakan kemudaratan yang lebih besar, ya, kemudaratan yang besar, allati tatarattabu 'alaiha, yang diakibatkan atasnya fil mustaqbali, di masa yang akan datang. Pulang ke rumah kan, wih udah lama nggak main HP nih, kayak biar ana di rumah terus, nggak nongkrong di luar, download game lah kan. Mainlah dia game, kan bagus tuh, biar nggak main keluar, bergaul sama orang-orang yang rusak. Akhirnya download game. Kecil dia, ngambil maslahat kecil, dia nggak tahu bahkan nanti ada kerusakan yang lebih besar daripada itu. Setelah dia main game, kecanduan, dia beli cash. Tahu beli cashan tuh? Voucher 1 juta buat game, 2 juta buat game. Ada yang anak jumpai itu orang dia beli voucher per bulan sampai 20 juta buat game. Ketika dia main game, anaknya nangis, ditelantarin. Dia panggil istrinya, tolong ini anaknya nangis. Akhirnya sering berantem sama istri. Disuruh sama orang tuanya, mungkin suruh ngantar ke rumah sakit, dia lagi main game belum selesai, ngebangkang, durhaka. Main game, oh ini dia ada kenalan dia akun car perempuan cantik, dia mulai selingkuh di situ di game. Kan ada tuh model-model begitu. Kerusakan yang lebih besar di belakang itu. Maka apa? Manusia itu nggak boleh melihat kepada kemaslahatan yang sebagian saja, dan dia melupakan mudaratan yang besar yang diakibatkan atasnya dalam masa yang akan datang.
fil mustaqbal. Thumma ahlaka qaum Nuhin, kemudian binasalah kaum Nuh bitufani, dengan tofan, angin tofan. Fandarasat hadhil asnam, sehingga apa? Terkuburlah patung-patung ini. Ya, maksud tofan itu kan bencana air bah besar kan? Antum tahu kisahnya kan? Ya, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat apa? Bahtera yang besar, kapal besar ya. Sehingga fandarasat, terkuburlah hadil asnamu, patung-patung ini. Ila anja'a ahdut taghiyati, sampai datang masa togut. Siapa itu togut tersebut? Wa huwa malikun min mulukil arabi. Pada saat itu dia adalah raja dari raja-raja Arab. Namanya siapa? Yuqalu lahu, dikatakan padanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Wa kana lahu sultanun 'ala al-Hijaz. Dia memiliki kekuasaan di Hijaz. Sultan, kekuasaan. Wa kana fi awwali amrihi rajulan nasikan 'ala dini qaumihi. Wa kana fi awwali amrihi, dahulu pada awal perkaranya ini Amr bin Luhai, dia adalah seseorang lelaki yang rajin beribadah, nasikan. Rajin beribadah dia di atas agama kaumnya. Ini sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW dan belum diutus, dilahirkan saja belum. Walakin dhahaba ila Syam lil ilaji, pada saat itu dia akan tapi pergi ke Syam untuk berobat. Fawajada anna ahla Syami ya'buduna al-asnama, lalu dia mendapati bahwasanya penduduk Syam menyembah berhala, patung-patung. Sehingga apa kata Amr bin Luhai? Bagus juga nih ya, saya mau buat hal ini nanti di Arab. Fadakhala fi fikrihi, masuk dalam pemikirannya hadza syai'u, sesuatu ini. Oke, bagus juga kalau kita bawa ini ke negeri Arab, mereka menyembah berhala-berhala. Faja'a ila ahli al-Hijazi wal Jazirati, maka dia datang kepada penduduk ahli Hijaz dan Jazirah Arab. Fada'ahum ila syirki, lalu dia menyeru mereka kepada kesyirikan. Ayo, buatlah patung, sembahlah patung tersebut. Wajah syaitanu, dan syaitan datang pada saat itu. Fa'arsyadahu ila mawatinil asnami allati kanat tu'badu inda qaumi Nuhin. Dia menyuruh mereka kepada kesyirikan, lalu datang syaitan. Fa'arsyadahu, dan menunjuki itu si Amr bin Luhai. Arsyadahu, kembali kepada Amr bin Luhai. Ila mawatinil asnam, kepada tempat-tempat berhala-berhala, allati kanat, yang dahulu tu'badu inda qaumi Nuh, disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wallati safa 'alaiha ramlu ba'da tufani, yang tertiup patung-patung tersebut oleh pasir-pasir setelah tufan, bahtera besar itu kan, banjir besar. Fahafaraha, lalu Amr bin Luhai menggali pasir tersebut, wa naqqaba anha, dan mencari-carinya. Fastakhrajaha, lalu mengeluarkannya, dia dapat, ada patung-patung ini. Dia jumpai itu karena memang ditunjuki oleh syaitan. Ketika dia dapati itu, wa wazza'aha ala ahya'il arabi, dan dia membagikannya patung-patung tersebut kepada ahya'il arab, desa-desa, kampung-kampung di negeri Arab. Oh, ini dia kasih patung ini. Oh, ini dikasih patung desa, ini kasih patung. Fantashara syirku min dzalikal waqti, maka tersebarlah kesyirikan dari waktu itu. Wa kanat hadhil asnamu al-mawruthatu an qaumi Nuhin hiya akbarul asnami. Wa kanat hadhil asnamu al-mawruthatu, dan patung-patung ini yang diwariskan dari kaum Nabi Nuh,
hiya akbarul asnami, dia adalah patung yang paling besar. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq. Yang nanti patung tersebut namanya Lat, Uzza, Manah. Wa illa falahum asnamun katsiratun. Ya. Akan tapi mereka penduduk Arab itu memiliki asnamun katsirah. Banyak patung itu penduduk Arab ketika saat itu. Mereka memiliki banyak patung. Hatta innahu kana haula al-Ka'batil musyarrafati, hingga sesungguhnya dahulu di sekitar Ka'bah musyarrafah yang dimuliakan terdapat 360 sanaman, 360 patung. Nah, ini penting nih. Jadi dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang musyrik Arab itu mereka memiliki di sekitar Ka'bah 360 patung. Dan Lat wal Uzza Manah ats-tsalitsatul ukhra hiya akbaru asnamihim. Lat, Uzza, Manah, yang tiga yang lainnya itu mana? Dia adalah patung-patung mereka yang paling besar. Lalu kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW dan diutus kemudian mendakwahkan, menyebarkan agama Islam. Ketika terjadinya penaklukan kota Mekah, lalu dihancurkanlah patung-patung ini. Ya udah kita bahas dalam kitab Qawaidul Arba. Jadi patung-patung ini memang sudah lama dia. Jadi dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang pada saat itu mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, patungnya terkubur. Patungnya terkubur oleh tanah. Kemudian setelah beberapa tahun, beratus-ratus tahun, kemudian datanglah ini Amr bin Luhai, yang dia adalah orang yang rajin dalam beribadah di atas agama kaumnya. Kemudian dia pergi ke Syam untuk berobat. Tapi dilihat ini penduduk Syam menyembah berhala nih. Sehingga kata Amr bin Luhai, bagus juga kayak ini dibuat di negeri Arab. Sehingga dia datang ke negeri Arab, mengajak kepada kesyirikan. Kalian itu buat patung, kalian sembah itu patung. Dan syaitan ini, kebetulan ini datanglah syaitan, ditunjukkan ini kepada tempat-tempat patung-patung yang dahulu disembah oleh kaum Nabi Nuh. Digali, dicari, kemudian dia dapati, lalu dia dia bagikan kepada desa-desa Arab, lalu tersebarlah kesyirikan dan patung-patung tersebut banyak ya. Di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 patung, tapi Lat, Uzza, Manah dia adalah patung-patung mereka yang paling besar. Masya Allah. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Itu nanti kita masuk matan wa akhirur rusuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau di situ wa akhirur rusuli Muhammadun ya. Dia sebagai khabar wa huwa alladzi kasara suwara haula'is salihin. Ya, akhir rasul dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah yang menghancurkan gambar-gambar orang-orang soleh ini ya, ketika terjadi penaklukan kota Makkah al-Musyarrafah. Alhamdulillah, kita tutup dan nanti pada Isya kita lanjut mulakhasul fiqhi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.